Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Mukis Mabruri dari Pondok Pesantren Fadlul Minallah akan membacakan nomor 4. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man adraka minas subhi rak'atan qabla an tatlunga syamsu faqad adraka subha wa man adraka rak'atan minal asri qabla an taghruba syamsu faqad adraka al-asra muttafaqun alaihi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man adraka minas subhi rak'atan qabla an tatlunga syamsu ay wa adafa ilaiha ukhra ba'da tulu'iha faqad adraka subha daruratan annahu laisa al muradu man shalla rak'atan faqat wal muradu faqat adraka salatahu adaan liwukungi rak'atin fil waqti wa man adraka rak'atan minal asri fa fa'alaha qabla an taghruba syamsu faqad adraka al asra wa in fa'ala thalatha ba'dal ghurubi muttafaqun alaihi. Wa inna ma hamalnal haditha ala ma dzakarna hu min annal murada al-ityanu bi rak'ati ba'da tulu'i wa bi salasi ba'dal ghurubi lil ijma'i ala annahu laisa al muradu man ata bi rak'atin faqat minas salataini sara mudrikan lahuma wa qad warada fil fajri shorihan fi riwayatil Baihaqi bilafdi man adraka minas subhi rak'atan qabla an tatlunga syamsu wa rak'atan ba'da an tatlunga syamsu faqad adraka sholata wa fi riwayatin man adraka fi subhi rak'atan qabla an tatlunga syamsu fal yusalli ilaiha ukhra wa fil asri min hadisi Abi Hurairah bilafdi man shalla minal asri rak'atan qabla an taghruba syamsu summa shalla ma baqiya ba'da ghurubiha lam yafuthu al-asru wal muradu minar rak'ati al-ityanu biwajibatiha minal fatihati wastikmalir rukungi wasyujudi. Yang dimaksud daripada hadis yang diriwayatkan Abi Hurairah adalah barang siapa yang melakukan satu rakaat salat subuh sebelum terbitnya matahari maka ia telah melakukan salat subuh, dan barang siapa yang telah melakukan satu rakaat salat ngasar sebelum matahari terbenam maka ia telah melakukan salat ngasar. Lalu beliau Syekh Muhammad bin Ismail As-Sun'ani menjelaskan maksud daripada hadis tersebut, yang mana maksudnya adalah seorang melakukan satu rakaat salat subuh sebelum matahari terbit, lalu melakukan satu rakaat yang lainnya setelah matahari terbit, maka ia telah memperoleh salat ada, bukan salat qada. Begitu juga dengan salat ngasar, seseorang melakukan satu rakaat sebelum matahari terbenam, lalu melanjutkan 3 rakaat yang lainnya setelah matahari terbenam, maka ia telah melakukan salat ada, bukan qada. Kenapa seorang tersebut mendapatkan salat ada? Karena seorang tersebut masih bisa melakukan satu rakaat pada waktunya. Lalu beliau Syekh Muhammad Muhammad bin Ismail As-Sun'ani melandasi pada fajar dengan hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Al-Kubra, lalu melandasi pada salat ngasar dengan hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah. Lalu yang dimaksud dari satu rakaat di sini adalah melakukan kewajiban-kewajiban daripada satu rakaat tersebut, mulai dari membaca surat Al-Fatihah, rukuk dan sujud. Lalu mungkin dari penjelasan tersebut ada pertanyaan, apakah hal tersebut berlaku pada sholat subuh dan ngasar? Lalu jawabannya adalah tidak. Hal tersebut berlaku pada semua sholat fardu, seperti yang dikatakan oleh Imam Abu Bakar Ad-Dimyati dalam kitabnya Ignatul Talibin. Lalu mengapa hadis di sini hanya mencantumkan sholat subuh dan sholat ngasar? Karena pada kitab Subul Salam bab Mawaqit pada bab awal ini membahas tentang sholat subuh dan sholat ngasar, seperti itu. Lalu untuk pembahasan tarkibnya, saya akan membahas min.
man adroka rok'atan minal asri, yang mana min tersebut merupakan min bayanul jinsi. Di dalam kitab matlab dijelaskan bahwa fungsi dari min bayanul jinsi yaitu untuk menjelaskan jenis, yang mana jenis dari satu rakaat tersebut adalah jenis dari satu rakaat dari salat asar, seperti itu. Lalu di sini juga terdapat lafadz man, yang mana fungsi dari man yaitu harfu syartin jazimun fi'laini, yaitu harf syarat yang mana jawabnya terdapat pada faqat adroka. Lalu jazimun fi'laini, yang mana di sini adroka tersebut mahal jazm. Lalu juga menjazmkan fi'il jawabnya faqat adroka asubha, itu juga merupakan mahal jazm. Lalu di sini juga terdapat lafadz qad, yang mana di dalam kitab al-matlab telah disebutkan bahwa salah satu fungsi dari qad yaitu untuk tahqiq ketika qad tersebut masuk pada fi'il madhi, yang mana konsekuensi pemahamannya yaitu maka seorang tersebut benar-benar memperoleh, seperti itu. Juga telah dinadamkan oleh Shahibul Qawaidil I'rab, yaitu qad harfun li tahqiqin wa taklilin warad. Lalu di sini juga terdapat lafadz ma, yang mana di dalam kitab Mawsu'atun Nahwi wa Sharhi wal I'rab salah satu fungsi dari ma yaitu zaidah kafah, yang mana ma pada lafadz ini yaitu mengkafah dari amal laisa. Jadi ketika ma tersebut dimasuki lafadz-lafadz yang lain, maka lafadz-lafadz tersebut tidak berfungsi. Lalu kenapa wa inama di sini dicantumkan? Karena fungsi lain pada yang dimasuki ma itu adalah lil qasr, seperti itu. Lalu di sini juga terdapat lafadz as-sholataini, yang mana alif lam pada as-sholataini merupakan alif lam ahdi dzikri, yaitu lafadz pada alif lam tersebut sudah dijelaskan pada kalam sebelumnya, yaitu sholat ngasar dan sholat subuh, yang sudah disebutkan pada kalam sebelumnya. Lalu di sini juga terdapat faqat. Di dalam kitab Mu'jam Mufassal, faqat memiliki dua huruf, yaitu fa dan qad, yang mana fa tersebut adalah fa'uz zaidah, yang fungsinya yaitu litasjinil lafdi. Lalu qad di sini merupakan isim fi'il amar bimakna yakfi, yang mana konsekuensinya adalah barang siapa yang melakukan rakaat cukup dengan melakukan satu rakaat, seperti itu. Lalu di sini juga terdapat shorihan, yang mana jabatan shorihan tersebut naib maf'ul mutlak. Takdirnya yaitu war dan shorihan. Asalnya shorihan jabatannya adalah sifat. Lalu karena wardan dibuang dan untuk menunjukkan pembuangan wardan, maka jabatan wardan dipindah ke shorihan, seperti itu. Lalu di sini juga terdapat hurairah, yang mana hurairah merupakan tazhir dari hirratun, yang mana hurairah juga termasuk isim ghairu munsharif dua ngilat. Yang pertama ngilat alam dan yang kedua ilat taknis, yang mana telah dinazamkan oleh Shahibul Ngimriti, yaitu wal ngilatanil wasful ma'utlin uluf awasnin fi'lin aw binunin wa alif wa hadhi salah sutamna wal alam wa zata tarkiban wa asma'a al-ajam kada ka'tani sumpi ma'atal alif wa yudofa aw ya'ti ba'da al-surif. Lalu di sini juga terdapat laisa, yang mana amal laisa yaitu tarfa'ul isma wa tansibul khobar, yang mana isim dari laisa yaitu al-muradu, khobarnya laisa yaitu jumlah man ata birok ngatin mahal nasab. Lalu fungsinya yaitu untuk menafikan khobar, yang mana konsekuensi dari pemahaman tersebut adalah yang bukan termasuk yang dimaksud di sini adalah jumlah man ata birok ngatin ila akhirih. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.